jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka. Semoga semua mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara pokok di pagi hari ini, menguraikan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 25, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Wihastuti dari kelas M2. Sebelumnya, kita sapa terlebih dahulu Buya kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Bagaimana kabarnya Buya? Alhamdulillah, sehat begini. Alhamdulillah sehat ya Buya. Amin, amin ya rabbal alamin. Besar harapan kita, Buya Hasrizal Al-Hasani selalu sehat dan Amin, berbahagia amin ya bersama Allah. keluarga, serta seluruh anggota Al-Hasani. Semoga beliau dipanjangkan umurnya Amin, amin. agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani untuk bisa mengurai Al-Quran dengan mudah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kita sapa juga pendamping beliau. Assalamualaikum Ibu Wihastuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, karena sudah terlihat siap dan sangat bersemangat. Amin. Agar Allah meridainya, sehingga bisa menguraikan ayat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 25 dengan tenang dan penuh bersemangat. Amin. Kami dari grup MC selalu mensupport yang tampil dengan memakai jilbab yang sama. Selanjutnya kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau, Ibu Wihastuti, disilakan. Syukran Bu Remayeti. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian kita resapin dalam hati kita betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima. Allah berikan kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, insya Allah sampai pagi ini kita masih tertarik dengan Al-Quran. Kita masih senang berbuat baik dan menjauhi larangan-larangan. Dan pagi ini juga Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa dan yang sangat spesial adalah Allah memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Karena tidak semua orang Allah berikan nikmat ini, hanya orang-orang tertentu dan hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan. Dan Alhamdulillah kita ada di dalam. Semoga nikmat ini kita bawa menghadap Allah nantinya. Selawat, beriring salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita,
junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut kepada beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di dalamnya. Dan kita berharap kelak nanti dia Islam bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita berharap kelak nanti dia Islam juga beliau memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat ke-25. Saya bersama Bu Wihastuti. Assalamualaikum Bu Wihastuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Ibu posisi di mana nih, Bu? Posisi di dekat dengan Buya di Cibinong, ke kantor Pemda. Oh, Cibinong. Pemda Cibinong. Cibinong ya. Kegiatan sehari-hari Bu Wihastuti apa sekarang? Pensiun, Ustaz. Pensiun dari? Dari pajak Cibinong dulu terakhir. Oh, Ketua Pajak Cibinong. Alhamdulillah. Kapan pensiunnya, Bu? 2018 sudah. Oh, udah 5 tahun, udah masuk ke 6 tahun ya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Sudah siap dengan surat Al-Maidah ayat ke-5 ini, Bu ya? 25 ya. Insya Allah. Berapa kali latihannya nih, Bu? 2 kali. Alhamdulillah. Sama 2 Pak. kali ya. Sama Pak Tapi dengan Puji Ustaz ya? Master kita telepon Japri. Oke. Iya. Sudah siap ya, Bu ya? Insya Allah Bu ya. Mohon doanya. Begitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Bu. Enggak. Belum. Jangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wassalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi nikmat yang tiada batas. Juga salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon untuk dibersihkan hati, diluruskan niat untuk memohon keridhaan Allah. Pada kesempatan ini, izinkan saya menghaturkan ucapan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Yang pertama kepada yang kami hormati dan kami banggakan, Buya Rizal Al-Hasani, yang telah menemukan metode ini, sekaligus mengajarkan kepada kami dengan sabar dan ikhlas, baik pagi, siang, maupun malam. Juga terima kasih saya kepada Dr. Ana yang telah mengenalkan dan mendaftarkan saya ikut pelatihan Gramatikal Metode Al-Hasani offline pada 24 November 2023. Yang ketiga, pada para guru-guru kami di kelas M2, Ustadz Fauji, Ustadz Master, Ustadz Muharman, Bu Yanti, juga Bu Ira, Bu Wati. Mohon izin ya Bu, saya suka ngintip-ngintip walaupun sebatas menyimak. Juga semua pengurus dari Al-Hasani yang tidak bisa kami sebut satu persatu, sehingga terlaksananya acara pagi yang penuh barokah ini.
Yang keempat juga terima kasih kepada suami dan anak-anak, menantu yang selalu mendukung, sehingga saya belajar metode Al-Hasani ini. Yang kelima, terima kasih kami juga kepada yang saya cintai karena Allah. Teman-teman offline November 23, teman-teman kelas M2 yang selalu kompak, menyemangati dan membantu. Wabil khusus Bu Erma Mustafa yang dengan ikhlas membuatkan PPT di sela kesibukannya bertugas. Akhirnya dengan izin Allah, di penghujung Ramadan tahun ini, saya memperoleh kenikmatan, yaitu kenikmatan di bulan Ramadan dan kenikmatan bisa mendampingi Buya dalam menguraikan surat Al-Maidah ayat 25 ini. Baiklah, Buya dan Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai menguraikan ayat surat Al-Maidah ayat 25 ini. Baiklah saya bacakan yang Bapak Ibu sekalian. Surat Al-Maidah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Shadaqallahul azim. Baiklah, surat Al-Maidah ayat 25 ini saya penggal terdiri dari 16 penggalan. Penggalan pertama, Qala. Penggalan kedua, Rabbi. Penggalan ketiga, Inni. Penggalan keempat, Ya. Ya, sukun. Penggalan kelima, La. Penggalan keenam, Amliku. Penggalan ketujuh, Illa. Kedelapan, Nafsi. Kesembilan, Wa. Kesepuluh, Akhi. Ke-11, Fa. Ke-12, Ufruq. Ke-13, Bainana. Ke-14, Wa. Ke-15, Bainal Qaumi. Penggalan terakhir, Al-Fasikina. Penggalan pertama yaitu Qala. Bentuknya KKL. Ciri dari KKL ini adalah huruf terakhir di akar kata adalah fathah. Di sini sekaligus menunjukkan ciri pelakunya. Pelakunya adalah huwa. Akar katanya qawala menjadi qola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Lalu polanya adalah fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360
Artinya dia telah berkata. Penggalan kedua, Robbi. Bentuknya adalah KBM. Aslinya Robbi. Ciri KBM-nya, pada kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Pada kata kedua merupakan kata ganti. Terdiri dari Robbi dan ya. Kata benda pertama, Robbi. Bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya Robbun. Karena sebagai objek menjadi robba, akar katanya robba. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 136, artinya Tuhan. Sedangkan penggalan kata benda keduanya adalah ya, bentuknya kata ganti artinya aku. Jadi arti dari Robbi adalah Tuhanku. Penggalan ketiga, inna. Huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan keempat, ni, kata ganti artinya aku. Penggalan kelima, merupakan huruf bermakna artinya tidak. Penggalan keenam, amliku. Bentuknya kata SAD. Ciri kata SAD ini adalah diawali dengan huruf alif, sekaligus menandakan pelakunya. Dan diakhiri dengan harokat domah. Pelakunya adalah ana. Akar katanya malaka. Polanya fa'ala. Terdapat arti dari amliku ini terdapat dalam kamus Munawir halaman 1358. Artinya aku menguasai. Penggalan selanjutnya yaitu penggalan ke-7. Illa. Illa ini merupakan huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-8, nafsi. Nafsi ini bentuknya KBM. Ciri dari KBM adalah pada kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Pada kata keduanya merupakan kata ganti. KBM ini terdiri dari nafsi dan ya. Kata benda pertama nafsi. Bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya nafsun. Karena sebagai objek jadi nafsan. Karena ber-KBM menjadi nafsi. Akar katanya nafisa. Nafisa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 461, artinya diri. Sedangkan kata benda keduanya adalah ya sukun, bentuknya kata ganti, artinya aku. Jadi arti dari nafsi adalah diriku. Penggalan selanjutnya, penggalan ke-9, wa. Merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10, aki. Aki. Bentuknya KBM. Ciri dari KBM, pada kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Pada kata kedua merupakan kata ganti. Terdiri dari aki dan ya. Kata benda pertama yaitu aki, kata benda kedua ya. Bentuknya, bentuk aki ini KBKK objek tunggal. Aslinya adalah akun. Karena sebagai objek menjadi aki.
karena sebagai objek menjadi asin, dan karena ber-KBM dengan ya menjadi asin. Akar katanya akhoa menjadi akho. Bentuk ini adalah analog kaidah 1 huruf ya poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Bisa dilihat di buku materi halaman 30. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Arti dalam kamus Munawir halaman 12 adalah saudara. Sedangkan kata benda keduanya, ya bentuknya kata ganti, artinya aku. Jadi akhi artinya saudaraku. Penggalan ke-11, fa, merupakan huruf bermakna. Artinya maka. Penggalan ke-12, ufruk. Ufruk ini bentuknya KKP. Ciri dari KKP ini adalah diawali huruf alif penolong dan jadi di depannya ada huruf alif penolong dan huruf terakhir sukun. Ufruk ini berasal dari KKSAD, tasruk. Proses dari KKSAD ke KKP, pertama adalah buang ciri KKSAD-nya, yaitu huruf ta. Huruf di depannya ini ta. Proses kedua, huruf pertama, karena huruf pertamanya adalah sukun, mati, maka ditambah alif penolong. Huruf kedua akar kata berharokat domah. Sehingga alif penolong ini berharokat domah juga. Selanjutnya, prosesnya huruf ketiganya disukunkan. Jadi proses dari KKSAD ke KKP ini tadinya tasruku menjadi ufruku. Pelakunya anta, akar katanya faroko, polanya fa'ala. Artinya dalam kamus Munawir halaman 1050. Artinya engkau pisahkanlah. Jadi artinya engkau pisahkanlah. Selanjutnya penggalan ke-13. Bainana. Bentuknya KBM. Ciri dari KBM adalah pada kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Pada kata kedua merupakan kata ganti. Terdiri dari baina dan na. Kata benda pertamanya baina, kata benda keduanya na. Bentuk kata benda pertamanya yaitu KBKK khusus. Cirinya sesuai pola. Akar katanya bayana menjadi bana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf ya poin 2. Di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Ini terdapat dalam buku materi halaman 30. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'la. Artinya, dalam kamus Mahmud Yunus halaman 75 adalah di antara. Bentuk kata benda kedua adalah na, bentuknya kata ganti, artinya kami. Jadi arti dari bainana adalah di antara kami. Selanjutnya penggalan ke-14. Wa. Wa ini merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-15. Bainal qaumi.
bentuknya KBM. Ciri dari KBM-nya, pada kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Pada kata benda kedua berharokat kasroh. Terdiri dari baina dan al-qaumi. Kata benda pertama baina. Kata benda keduanya al-qaumi. Bentuk kata benda pertama kata khusus. Cirinya sesuai pola. Akar katanya bayana. Di sini menjadi bana. Berlaku kaidah 1 huruf ya poin 2. Di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Arti dalam kamus Mahmud Yunus halaman 75 di antara. Kata benda keduanya adalah al-qaumi, bentuknya KBKK. Ciri dari kata bendanya ada alif lam di depannya. Akar katanya kowama menjadi koma. Di sini juga berlaku kaidah 1 huruf ya poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'il. Artinya terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 361 artinya kaum. Jadi arti dari bainal qaumi adalah di antara kaum. Selanjutnya adalah penggalan terakhir yaitu al-fasikina. Bentuknya KBPA objek jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata fathah panjang. Jadi ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf keduanya akar kata harakat kasroh. Fasi. Ciri objek jamaknya ina. Jadi kasroh, ya, sukun dan na. Ciri objek jamaknya ina. Akar katanya fasako. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya fasikun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Kata benda jamaknya fasikina. Pola kata benda jamaknya fa'ilina. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus, bisa dilihat di halaman 316, juga di halaman 317. Artinya orang-orang yang fasik. Jadi arti dari surat Al-Ma'idah ayat 25 ini, dia telah berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku tidak menguasai kecuali diriku dan saudaraku. Maka engkau pisahkanlah antara kami dan di antara kaum yang fasik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Gimana Bu Bastuti? Sebelumnya pernah belajar? Pernah juga tapi berbagai-bagai tempat. Belum. Sudah pernah mengurai ayat juga sebelumnya? Belum Ustaz. Oh, Belajar begitu aja terjemah. Terjemah langsung. Terjemah. Kan kalau terjemah banyak nyontek di Al-Quran ada gitu. Maksudnya tidak menguraikan begini. Ada di bawahnya ya.
Jadi Iya, kalau menguraikan gramatikal baru di sini ya, baru sekarang iya, ya. iya. Gimana rasanya Bu Biastuti bisa mulai ayat tadi? Alhamdulillah, ya Allah, lega rasanya Pak Ustadz. Ah, ya, lega ya. Alhamdulillah. Mantap. Mumtaz Bu Biastuti ya. Ya, tidak Ah, menyangka Ustadz, saya ah, bisa. Kok ya. bisa ya gitu. Bisa ya. Oke. Oke. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah dapat dukungan dari keluarga ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Salam sama keluarga nanti ya. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya. Itu tadi yang sudah diuraikan oleh Bu Biastuti. Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-5. Saya menambahkan aja sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini qala, ini sambung ayat sebelumnya ya. Ya sebelumnya kan tadi dialog antara Nabi Musa dengan umatnya. Ini semuanya. Karena dia berkata bahwa dia tidak akan masuk ke negeri itu. Nah, Musa berkata, qala, dia berkata, siapa dia itu Musa. Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku sudah mulai Musa mengadu kepada Allah. La amliku, tidaklah aku menguasai, jadi tidak menguasai kaumnya tadi, illa kecuali nafsi, diriku. Wa akhi dan saudaraku, siapa saudaranya Harun ya. Jadi qala rabbi ini dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak menguasai, tidak berkuasa illa kecuali nafsi kepada diriku, wa akhi dan saudaraku. Maka fakhruk itu maka apa ya? Maka pisahkanlah. Fakhruk pisahkanlah bainana wa bainal qaum. Pisahkanlah kami di sini adalah Nabi Musa sama Harun bainana wa bainal qaumil fasikin dan dengan kaum-kaum yang fasik. Nah, jadi Nabi Musa minta berpisah dari kaumnya. Nah, ayatnya simpel ya. Ini perjalanan Nabi Musa bersama kaumnya. Baik Bapak Ibu semuanya, yang dapat kami sampaikan tentang ayat ini secara gramatikal ya. Nanti mungkin Pak Saad akan menambahkan histori asbabun nuzulnya dan cerita tentang kisah Nabi Musa bersama kaumnya ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang diajarkan Allah. Dan kalau bersalah itu semata-mata karena kekhilafan kami, karena kekurangan iman kami, dan hal-hal lain yang kekurangan kami. Itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Ibu Mayeti sebagai moderator, waktu dan tempat kami kembalikan. Silakan Bu Mayeti. Terima kasih Bu ya. Ibu dan Bapak peserta Zoom yang berbahagia. Demikian uraian Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 25, dan berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan Amin. menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin.